Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih yang sudah datang dalam presentasi kali ini. Pertama-tama, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen kita, Bapak Maman Mansuri, MMSI, dan juga pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi analisa kegagalan dan keberhasilan bisnis. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai presentasi kali ini. Untuk anggota kelompok kita, kelompok 5 itu ada Jidan Jamil Hakim, Hadir, Khairil Septa Mi'raj, Muhammad hadir, Akbar hadir, hadir. Subarka, dan juga Emiafi Heriawan, Muhammad Lutfi Rahmatullah, dan terakhir Muhammad Surya. Baik, untuk materi yang pertama, kali ini kita akan masuk ke pengertian teknologi yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Yafi Heriawan. Silakan kepada Muhammad Yafi Heriawan. Oke, pengertian teknologi digital. E-bisnis sendiri mencakup berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan secara online, seperti transaksi jual beli, promosi, hingga layanan pelanggan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1997 pada pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan proses bisnis inti. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, keamanan, fleksibilitas, serta keuntungan bisnis. Baik, pengertian sudah dijelaskan tadi oleh Muhammad Yafi Heriawan. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dampak teknologi digital pada e-bisnis. Silakan kepada Saudara Jidan Jamil Hakim untuk menjelaskan apa itu dampak teknologi digital pada e-bisnis. Oke, dampak teknologi digital pada e-business ialah teknologi digital mempermudah konsumen dalam mengakses produk kapan saja dan di mana saja untuk meningkatkan kepuasan dan penjualan. Bisnis juga terbantu melalui promosi digital yang lebih tepat sasaran. Selain memperluas jangkauan pasar, teknologi memungkinkan usaha kecil untuk bersaing secara global. Otomatisasi proses kerja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus mengurangi kesalahan manusia, menjadikan e-business lebih cepat, aman, dan terintegrasi. Oke, sekian. Baik, jadi dampak teknologi digital pada e-bisnis ini adalah untuk mempermudah konsumen untuk mengakses produk kapan saja dan di mana Oke. saja. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu peran teknologi digital terhadap kesuksesnya e-bisnis. Apa sih peran teknologi digital terhadap e-bisnis ini? Untuk selengkapnya, dia akan dijelaskan oleh saudara kita, Chairil Septa. Silahkan. Baik, selanjutnya itu ada peran teknologi digital terhadap kesuksesan e-bisnis. Yang pertama, efisiensi operasional teknologi digital mengotomasikan proses bisnis seperti manajemen inventaris dan akuntansi sehingga menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, perluasan pasar platform digital memungkinkan bisnis menjangkau konsumen secara global melalui e-commerce, media sosial, SEO, dan iklan digital dengan biaya lebih efisien. Yang ketiga, interaksi pelanggan alat komunikasi digital seperti chatbox dan email mempermudah layanan pelanggan 2/7 meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, oke, ternyata masih ada lagi. Silahkan dibaca. Yang keempat, analitik dan pengambilan keputusan teknologi memungkinkan analisis data pelanggan secara real time untuk memahami tren dan perilaku pasar, sehingga keputusan bisnis lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah inovasi dan
Diferensiasi teknologi seperti AI dan blockchain mendorong inovasi produk dan layanan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang semakin ketat. Ternyata ya, ternyata ada banyak sekali ya peran teknologi digital terhadap kesusahan e-bisnis ini. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Apa sih faktor-faktor yang menjadi keberhasilan dalam e-bisnis? Berikut yang akan dipaparkan oleh saudara kita yaitu Lutfi Rahmatullah. Silakan. Oke, di sini ada faktor-faktor, ada 3 faktor. Yang pertama ada infrastruktur teknologi informasi yang handal. E-bisnis sangat bergantung pada sistem IT seperti jaringan, server, dan platform digital. Infrastruktur yang stabil dan cepat memungkinkan transaksi lebih lancar. Contohnya cloud computing, keamanan jaringan, platform e-commerce yang stabil. Yang kedua ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu CRM. E-bisnis sukses dalam mempertahankan pelanggan dengan menggunakan sistem CRM untuk memahami dan merespon kebutuhan konsumen. Yang terakhir di sini ada strategi bisnis yang jelas dan adaptif. Ada itu. E-bisnis harus memiliki model bisnis yang jelas maupun menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau teknologi. Model seperti B2B, B2C, C2C harus dipilih dengan menjalankan dengan strategi yang sesuai. Oke, terima kasih pada saudara Lutfi. Baik, tadi sudah dipaparkan bahwa ada faktor-faktor yang menjadi keberhasilan e-bisnis. Apakah ada tentu yang menjadi faktor-faktor kegagalan dalam e-bisnis? Tentunya ada. Dan faktor-faktor yang menjadi kegagalan dalam e-bisnis akan dipaparkan oleh saudara kita Muhammad Akbar. Silakan Muhammad Akbar. Di sini ada faktor-faktor kegagalan e-bisnis. Kegagalan layanan dan pengalaman pengguna jika sistem sulit dinavigasi, lambat atau respon layanan buruk. Hal ini akan menyebabkan ketidakpuasan, menurunnya kepercayaan, dan akhirnya hilangnya pelanggan. Pengalaman pengguna yang buruk akan langsung berdampak negatif pada loyalitas dan reputasi bisnis secara online. Selanjutnya, kendala teknis dan infrastruktur. E-bisnis sukses dalam mempertahankan pelanggan dengan menggunakan sistem CRM untuk memahami dan merespon kebutuhan konsumen. Baik, terima kasih pada saudara Muhammad Akbar. Tadi yang sudah dipaparkan bahwa ada faktor-faktor kegagalan dalam e-bisnis, ada beberapa macam yang sudah dijelaskan. Lalu, apakah ada pencegahan untuk mencegah dari kegagalan e-bisnis ini? Baik, kita selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara kita Muhammad Surya. Silakan Muhammad Oke, Surya. terima kasih ya. Selanjutnya bagaimana kita melakukan strategi pencegahan kegagalan bisnis itu dengan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Nah, dengan meningkatkan kecepatan dan layanan, resepsionis, navigasi yang instruktif, serta dukungan pelanggan yang memadai. Perusahaan dapat menciptakan keputusan dan loyalitas pelanggan. Pengalaman pengguna yang positif adalah kunci untuk utama dalam mempertahankan pelanggan dan memenangkan persaingan di pasar digital. Selanjutnya adalah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Strategi pemasaran yang efektif yang tepat sasaran dapat meningkatkan visibilitas, menjangkau audiens yang relevan, dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Baik, terima kasih yang sudah dipaparkan dari Muhammad Surya. Tadi adalah beberapa strategi pencegahan kegagalan e-bisnis dan juga analisa kegagalan dan keberhasilan e-bisnis. Baik untuk bagaimana cara mencegah dan juga menganalisa itu. Baik, sekian itu saja presentasi yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Saya sebagai moderator Andika Firdaus izin pamit dan teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.